Allah itu ada, pasti ada. Kayak Karena Allah gimana itu- keberadaannya? Jangan kakak tanya dulu, saya menjelaskan. Nanti ada sesi tanya Silakan, jawab. silakan. Debat itu kak, jangan kayak debat orang kayak nggak berpengalaman. Malu sama saya yang tukang kerupuk. Malu nggak? Malu, begitu. Kalau sempat dua berantem, makanya poligami itu nggak pernah beres. Pasti berantem mulu. Ya kan? Karena menikah, jangan kayak tukang kerupuk. Jangan motong-motong kayak tukang kerupuk lah. Kan? Nah, gitu. Tapi saya tidak sejauh yang saya lihat ya. Anda, data saya ada di otak semua. Data Anda ada di buku. Oke, kamu punya otak. Betul. Ada di sini. Oke. Otak kamu ada di buku. Makanya ketika kamu pakai data, buka sini. Nggak hafal kitabmu. Garang Ya. nangis tentang kitabnya. Islam itu ada di sini. Sadar woi. Apa sih? Biasa aja dong tukang kerupuk. Masa diskusi kayak tukang kerupuk sih? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan umat muslim. Dari diskusi tersebut, tukang kerupuk ini sangat songong, yang ingin mengajak berdebat dengan Saudari Agatha, dan seakan-akan meremehkan iman Kristen. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Kakak orang mana kak? Kamu mau diskusi apa? Konsep ketuhanan boleh kak? Kamu mau diskusi konsep ketuhanan, emang kamu punya Tuhan? Iya kak. Ya semua manusia pasti punya Tuhan lah kak. Dari mana manusia diciptakan coba? Kamu ngomongin konsep Tuhan, emang Tuhanmu berkonsep? Iya kan setiap keyakinan itu beda konsep ketuhanannya kak. Coba aku mau dengarkan dulu konsep Tuhanmu itu seperti apa. Enggak, kakak dulu, kakak yang punya roh. Begitu. Berarti kamu nggak tahu konsep Tuhanmu? Bukannya nggak tahu, tahu saya, paling hafal. Hafal. Konsep Tuhan dihafal. Bukan istilah dihafal di sini, bukan dihafal ya kak, tapi dipaham, sudah paham dengan konsep ketuhanan sendiri itu kak. Paham, kalau disuruh dijelaskan itu nggak bingung gitu. Coba nggak jelaskanlah. muter-muter. Kalau kamu nggak bingung, langsunglah kau jelaskan. Nanti gantian ya kakak yang sudah, kalau saya sudah menjelaskan konsep ketuhanan saya. Ya, silakan. Dia nggak diskusi kusir, nggak debat kusir. Nanti kakak jelaskan dulu. Setelah saya jelaskan konsep ketuhanan saya, kakak jelaskan. Nanti kalau ada yang nggak setuju, nanti sampaikan gitu. Begitu? Setuju? Silakan. Setuju? Iya, silakan. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya, setuju. Pakai data ya? Iya, oke. Pakai data ya? Jadi kakak, iya pakai data, jelas pakai data. Kalau Coba. debat Silakan, pakai silakan. data. Silakan. Konsep ketuhanan dalam Islam sudah disebutkan hampir setiap hari oleh umat Islam kak. Begitu. Dalam surah Qul huwallahu ahad, begitu. Surah Qul huwallah. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Sudah, itu saja. Itu. Udah. Sudah, Allah itu satu. Udah, itu aja. Jadi kalau Allah itu satu, berarti Allah itu ada. Hah? Iya kan? Allah itu ada, pasti ada. Kayak Karena Allah gimana itu- keberadaannya? Jangan kakak tanya dulu, saya menjelaskan. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan. Debat itu kak, jangan kayak debat orang kayak nggak berpengalaman. Malu sama saya yang tukang kerupuk. Malu nggak? Malu, begitu. Berbeda dengan konsep ketuhanan yang lain.
Islam itu menekankan bahwa Allah Tuhan itu wajib satu, tidak boleh Allah tiga, tidak boleh Allah dua. Harus Allah itu satu. Kenapa kalau Allah itu dua? Ada apa? Kalau Allah itu dikatakan dua, bagaimana? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau Allah itu dua, itu akan yang terjadi yang namanya persaingan di antara para dua Tuhan. Konsepnya. Masa Tuhan itu bersaing? Berarti kalau Allah Tuhan itu bersaing berarti saling mengalahkan. Kalau Tuhan sudah saling mengalahkan, itu bisa jadi Tuhan satu kalah, Tuhan satunya menang. Tidak sah dikatakan Tuhan. Kenapa? Karena ada yang kalah. Tuhan itu tidak boleh kalah. Harus menang Tuhan itu. Benar kan? Harus berkuasa Tuhan itu. Setuju nggak kalau Tuhan itu berkuasa? Setuju nggak? Anda lanjutkan aja, kan nanti dipotong kayak tukang kerupuk nanti Ya. motong-motong. Jadi semua agama pasti mengimani bahwasanya entah itu Kristen, Islam, Yahudi, Hindu, Buddha, semua pasti meyakini bahwa Tuhan mereka masing-masing itu berkuasa. Begitu. Jadi Udah. memang dalam konsep ketuhanan dalam Islam itu Tuhan itu harus satu. Tuhan itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak boleh beranak, Allah itu tidak boleh diperanakkan. Kalau Allah beranak, apa yang terjadi? Maka yang terjadi bisa jadi anak Tuhan itu dibunuh oleh manusia. Masa anak Tuhan dibunuh oleh manusia? Pantas enggak anak Tuhan dibunuh oleh manusia? Masa anak Tuhan? Dalam Tuhan beranak saja timbul tanya, masa Tuhan itu beranak? Iya kan? Jadi dalam Islam itu konsep Tuhan itu harus satu. Begitu. Dan sekarang saya sudah menjelaskan konsep ketuhanan saya, kakak jelaskan konsep ketuhanan kakak. Begitu. Oke. Tadi itu data ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Itu data ya. Tertulis itu 1400 tahun yang lalu. Oh, ini lanjut lagi. Lagi mau jelasin Udah. lagi nih? Oh, udah. Sekarang kakak jelaskan konsep ketuhanan kakak. Iya. Berdasarkan datanya. Iya. Begitu. Konsep ketuhanan. Kalau Tuhan saya nggak pakai konsep. Karena Tuhan saya itu nyata, jadi nggak perlu dikonsep. Sesuatu yang dikonsep itu biasanya belum ada. Itu satu, ya. Dan kalau Tuhan itu wajib satu, kenapa? Karena kalau dua nanti berantem. Makanya konsep ini juga di dalam Kristen itu ditekankan kepada perkawinan. Karena perkawinan di dalam Kristen juga kayak konsep Tuhan Anda gitu. Istri harus satu, karena kalau dua berantem. Karena ada yang iri, ada yang menang, ada yang kalah. Saya sebagai orang Kristen bangga sekali gitu. Memiliki Allah itu satu. Nah, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 juga menjelaskan bahwa Allahnya orang Kristen itu cuma satu, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Jadi Allah kami bukan konsep seperti lipstik, satu biji, nggak punya firman, nggak bisa ngomong, nggak punya roh sehingga nggak bisa menghidupkan, nggak ada kuasanya. Nah, sama seperti lipstik ini, Tuhan kamu juga satu kayak gini. Nggak ada firmannya, nggak ada rohnya. Gimana mau berkuasa, gimana mau bersaing, ngomong sendiri aja dia nggak sanggup. Ya, makanya bagusnya iman Kristen itu adalah
Allahnya satu, perkawinan pun itu harus satu. Karena di dunia ini, betul tadi abang, kalau sempet dua berantem, makanya poligami itu nggak pernah beres, pasti berantem mulu, ya kan? Karena menikah, jangan kayak tukang kerupuk, jangan motong-motong kayak tukang kerupuk lah, kan? Nah, gitu. Tapi saya tidak, sejauh yang saya lihat ya, kamu menjelaskan tentang Tuhanmu. Konsepnya apa? Satu, tidak beranak, tidak diperanakan. Saya punya lipstick. Lipstick ini bang, satu. Ini pun nggak bisa beranak. Lipstick nggak bisa beranak. Gelas nggak bisa beranak. Ini satu ini. Kok ada konsep seperti lipstick, seperti gelas, seperti batu? Kalau Tuhan saya jelas. Satu, hidup karena dia punya nafas, hidup karena dia punya firman sehingga dia bisa berfirman. Itulah yang kami kenal dengan Allah yang memiliki firman dan roh yang disebut sebagai Sang Tritunggal Maha Kudus. Sok, mau ditanggepin apa? Tuhan saya memang satu, Tuhanmu nggak ada. Terus Tuhan anak itu makanya apa? kan nggak ada Tuhan anak, nggak pernah ada di dalam kitab saya ada Tuhan anak. Yesus itu firmannya Allah, kan tadi udah saya bilang. Tuhan bukan saya Tuhanmu punya berarti, firman. bukan Tuhanmu ya, bukan Tuhanmu Yesus itu ya. Itu firman Iya, Tuhan Anda saya. itu mengatakan Yesus itu firman. Iyalah. Berarti bukan Tuhanmu dia. Kalau Allah berfirman, apakah Bisa. Allah? Hah? Nggak bisa gimana? Firman itu kata artinya apa? Firman. Perkataannya Allah. Perkataan. Berarti Yesus itu adalah perkataannya Allah. Allah Iya. bukan Allah, karena Allah kan nggak punya firman. Perkataannya Allah. Yesus itu adalah perkataannya Allah. Begitu kan? Iya kan? Bukan Tuhan dia. Oke, kamu isol. Perkataanmu berarti bukan isol. Bukan. Mulut. Isol ini manusia bukan? Yesus, jangan bahas Yesus. Yesus. Oh, gimana kau? Bukan. Yesus itu Tuhan bukan. Iyalah. Muter-muter kamu. Dijawab iya kok muter. Katanya firman. Duh, masa iya firman Tuhan tidak Tuhan? Waktu Allah mau berfirman. Pakai data yang menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan mana? Waktu Allah mau berfirman, nih contoh ya, nih Quran ya. Allah mau berfirman, akulah Allah. Itu firman Allah tidak? Enggak. Dalam Islam itu pakai data. Tidak minta. Dalam Islam itu pakai data, Kak. Dalam Islam itu pakai data. Iya nih. Saya bawa data ya. Nih saya bawa. Ya, bukan. Yesus aku adalah Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan, mana? Yang berbunyi kita bawa Yesus data. itu Tuhan. Kamu udah nggak bawa data, nggak bawa otak lagi. Enggak, data saya ada di otak semua. Data Anda ada di buku. Oke, kamu punya otak, betul? Ada di sini. Oke. Otak kamu ada di buku. Makanya ketika kamu pakai data, buka sini. Nggak hafal kitabmu. Garang Ya. nangis tentang kitabnya. Islam itu ada di sini. Sadar woi. Apaan sih? Biasa aja dong tukang kerupuk. Masa diskusi kayak tukang kerupuk sih? Iya. Ini, saya tanya kamu. Memang beda. Saya tanya kamu, ini firman Allah bukan? Ini firman Itu Allah data. bukan? Itu data. Iya, saya tanya, ini kan Quran. Ini Iya, firman Allah tidak ini? Ini firman Allah Allah. tidak? Hah? Itu bukan Tuhan, itu firman Allah. Saya nggak nanya, ini firman Allah bukan? Iya, firman Coba Allah. baca, coba baca. Sesungguhnya aku adalah Allah. Lu firmannya udah ngaku Allah. Ini kamu bilang firman Yes. Allah, apa katanya? Yes. Sesungguhnya aku Yes. adalah Allah. Loh. Ini firmannya aja udah ngaku Allah. Atau ini bukan firman? Ini bukan firman.
Itu ya Allah. Ini itu apa? firman Ini Allah, apa? kan? Saya tanya. Ini firman bukan? Saya tanya kamu. Ini Iya, firman firman. tidak? Surat Toha ini, saya punya Qurannya kok, tapi saya lebih enak nih. Saya tanya, ini firman Allah tidak ini? Ini Qurannya. Yo, apa kata firman itu? Coba baca. Masa firman itu yang berkata? Itu Allah Nah, yang ini berkata. jadi siapa? Jadi siapa yang Itu berkata? Allah yang berkata. Yo, Allah berkata. Perkataan Allah itu berfirman disebutnya apa? bahwa Dia adalah Allah. Allah yang berkata. menjadi Tuhan. Allah berkata. Perkataannya Allah itu apa? Perkataannya Dia adalah Allah. Tukang kerupuk memang sorry, cuman bisanya Gak kayak bisa, gini. gak Memang kau harus jadi tukang Masa kerupuk, Bang. Gak akan perkataan sukses itu adalah kau. Allah. Apa itu? Iya kan? Loh, kamu bilang Quran itu firman Allah, firman. Coba baca firmannya. Sesungguhnya aku Innani Allah. anallah. Loh. Innani anallah. Itu Allah yang berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Iya, Kalau Anda kan beda. Yesus, dia yang Yesus berkata. Berkata itu berfirman bukan? Iya, dia berfirman. Allah Dia mau adalah berfirman, Allah. Tidak ada. aku adalah Allah. Lu berarti firman itu sendiri mengaku dirinya Allah. Begini. Kenapa? Marah dia. Enggak. Beda. Kalau dalam Kristen, Yesus itu berwujud manusia. Masa manusia yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan? Firman Allahmu berwujud buku. Enggak. Loh, kan firman Allah saya jadi manusia, wujudnya manusia. Nah, firman Allahmu jadi buku. Keren mana manusia sama buku? Kita mau apa? Hah? Buku bukan. Firman Allah itu jadi manusia kok. Itulah Yesus yang kamu tadi bilang. Masa firmannya bentuknya manusia? Loh, firman Allahmu cuma jadi buku. Apa hebatnya? Jadi Coba. begini. Udah, apalagi pertanyaan kamu? Berarti Injil itu kan apa? Nah, udah. Injil itu- Aku males. Udah. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Lah itu tadi, kalau kamu tidak mengakui firman itu Allah, berarti itu yang tadi saya tunjukkan, Toha 14, itu bukan Allah, bukan takut Bang, udah selesai. Kau udah gelagapan. Memang cuman sampai situ tukang kerupuk ngertinya. Ya gimana? Tadi kan ngaku, sebenarnya udah selesai ya. Ketika dia mengaku, ya kan? Ini apa? Firman. Baca, pas dibaca Allah. Loh kan gitu. Coba. Quran surah Toha ayat 14, ini firman tidak? Kan itu pertanyaan. Tadi dia sendiri bilang, coba aku tanya kalian. Adakah yang menolak ini adalah firman? Ada yang nolak nggak ini firman? Coba baca perkataannya, firmannya. Sesungguhnya aku Allah. Loh, ini yang menjadi kebanggaanmu, kenapa jadi kelemahanmu di hadapanku? Ini kan yang kalian bangga-banggakan kan? Karena selain di sini tidak ada lagi pengakuan dia Allah. Iya kan? Kalian selalu bawa ini ke saya. Gimana sih Kang Kerupuk? Ya, ada lagi yang mau kau tanggapin dari sini? Ya kalau kamu menolak ini adalah firman QS Toha ini, berarti kamu menolak dia adalah Allah. Semudah itu Kak Jill. Aduh, apa lagi yang mau ditanya? Di sini tuh nggak usah mutar-mutar. Saya udah pastikan saya tidak akan berputar-putar. Saya pastikan jawabannya di set. Aja ribet. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.